Selamat pagi saudara di dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami pagi hari ini boleh bangun dan kami akan melakukan aktivitas kami. Berkati dan sertai kami Bapa. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita Matius 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak tersesat. Saudaraku, di antara kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu kehilangan barang atau orang yang kita kasihi. Namun alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikianlah yang telah Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan bertemu kembali oleh pemiliknya. Jika kamu seorang gembala memiliki banyak domba, saat itu juga ada satu ekor domba yang tersesat, maka kamu pasti akan mencari satu ekor domba yang tersesat terus. Karena ketika kamu menemukan satu ekor domba yang tersesat dan hilang, kamu pasti akan merasakan senang dibanding menggembala banyak domba yang tidak tersesat. Dari situlah Tuhan Yesus menekankan hal yang penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Karena pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Dari perumpamaan tersebut, kita bisa mendapat pelajaran yang sangat berharga, saudaraku. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada anak-anaknya. Ia tidak ingin seorang pun dari anak-anaknya hilang atau tersesat. Sebab Tuhan selalu mencari semua umatnya yang hilang untuk dibawa kembali pulang. Dalam cerita Alkitab, para murid bukanlah binatang domba, melainkan hanya perumpamaan saja. Bahwa mereka adalah seorang manusia yang berhak memberikan teguran kepada temannya saat sedang berbuat dosa atau menyimpang dari jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan agar bisa mendapatkan saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudari, ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati atau melawan, maka akan dikucilkan. Di dalam kitab tersebut, Tuhan Yesus memberi wewenang kepada semua murid untuk menentukan menerima atau tidak seseorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Hal ini mengajarkan begitu besarnya kasih Allah kepada setiap umat yang tersesat. Kembali lagi bahwa Tuhan Yesus menegaskan kepada kita semua bahwa Allah Bapa tidak akan membiarkan kita semua tersesat. Karena kasih-Nya yang luar biasa, Ia selalu mencari kita dan meluruskan jalan yang sedang kita tempuh. Saudaraku, demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk bisa menjadi sahabat, untuk bisa mencari teman-teman kami yang mungkin hilang atau melakukan hal yang tidak sesuai kehendak-Mu. Tolong kami Bapa, sehingga kami boleh saling menasihati, saling menegur, saling mencari ketika ada teman kami yang tidak kelihatan atau menjauh dari Tuhan. Tolong kami, beri kami hikmat supaya kami bisa menarik kembali saudara kami itu untuk kembali bersama berkumpul, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan sertai, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.